Tuhan kita hadir di tengah kita. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita melakukan pujian. Ku rindu setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami ada berdiri memuji mulia nama Tuhan, semata-mata bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga hari ini pantaslah kami umat percaya boleh menyatakan ungkapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang sudah Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih lepas
Hari ini kami siap beribadah, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Pertolongan ibadah pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sebagai pembaca responsif pada pagi hari ini dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita akan baca secara berbalasan. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita baca secara bergantian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bersama-sama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan sedikit melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita akan mengucap pengakuan iman rasul kita sebagaimana orang-orang percaya dalam sepanjang abad mengucapkannya. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah yang kuasa, Allah yang bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita secara pemerintah Pilatus, salibkan mati dan turun ke dalam kerajaan Allah, dan hingga bagi Tuhan. Naik ke surga lurus dengan tangan Bapa yang kuasa dan menangkan dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Amin. Kami kembali. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita percaya kekuatan baru Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersyukur pada Tuhan karena Dia baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Kita melakukan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan.
kiriku, berlasa di sisi kananku. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Saya akan membuka ruang kesaksian, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Kaulah Tuhanku, meskipun musuh di depan. Meskipun musuh di depan,
Shalom, selamat pagi. Dan ujian ini memberikan kekuatan bagi kita semua ya, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita akan naikkan satu ujian. Ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik, aku Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bila kami melihat diri
Tuhan karuniakan mereka kesehatan dan tubuh kembang yang baik, normal, sesuai dengan usia mereka masing-masing. Tuhan karuniakan mereka hikmat kepandaian dalam studi mereka masing-masing sehingga mereka menjadi anak yang berhasil dalam studi mereka. Tuhan karuniakan mereka yang mendidik, menjaga mereka karena mereka hikmat kesabaran umur Tuhan sehingga dapat mengantar anak kami ini menuju keberhasilan yang pemimpin-pemimpin bagi negeri kami bahkan bagi menjadi pemimpin dunia. Kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam Tuhan. Selalu masuk ke dalam Tuhan. Saya udah nyembah Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu.
Yohanes pasal 20 kembali kita belajar tentang Kristus menampakkan diri lagi kepada murid-murid ya. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29 ya, ayat 24. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke
Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yang sudah menemukan katakan amin. Kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, kita baca secara berbalasan. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, lalulah dari sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan masukkan ke dalam tanganku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus kepadanya, karena kau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kita boleh bersyukur kita kembali belajar bagaimana Kristus terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam kisah para rasul pasal yang pertama dikatakan, ya. Jadi ketika Kristus bangkit, Kristus berulang-ulang selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, berulang-ulang. Pertama kali kepada siapa? Ada yang tahu? Siapa? Maria Magdalena. Siapa lagi? Kleopas dan murid yang lain. Siapa lagi? Ada yang tahu? Ini khotbah minggu per minggu ya, kita sudah bahas. Siapa lagi? Penyebab kepada siapa? Pada murid-murid ya. Ketika mereka menjalaikan, pada siapa lagi? Pada Petrus secara khusus ya. Tuhan juga menampakkan diri. Dan hari ini kita belajar tentang Kristus menampakkan diri kepada murid dan juga Thomas ya pada malam hari itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pertanyaan mendasar bagi kita sebagai orang percaya tadi adalah, saudara, sudah berapa lama kita sudah menjadi Kristen? Sudah berapa lama saudara menjadi Kristen? Ya, Kristen artinya pengikut Kristus. Ini menjadi pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Berapa lama kita sudah menjadi Kristen? Dan sudah berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Ya, sudah berapa kali saudara mendengar firman Tuhan? Baik di gereja ini, ya, ataupun saudara kadang-kadang sore ibadah di tempat lain gitu. Sudah berapa kali saudara beribadah dengar firman Tuhan? Sudah berapa banyak saudara mendengar kesaksian dari orang-orang seiman? Ya, bagaimana Tuhan menolong mereka menjalani iman mereka. Menjadi pertanyaan lagi adalah, apa respon saudara terhadap firman Tuhan ketika firman Tuhan itu diberitakan? Apa respon saudara ketika saudara mendengar kesaksian itu? Ya. Apakah saudara pernah mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan secara pribadi? Ketika saudara membaca firman Tuhan, ketika saudara mendengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tingkat kerohanian jemaat itu berbeda-beda. Ya, gereja yang sama, gembala yang sama, pendeta yang sama, ayat firman Tuhan disampaikan sama, ya, sama-sama duduk, ya, sama-sama mendengar, ya, tetapi tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan rohani jemaat itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana dia meresponi firman Tuhan itu. Ya, walaupun gembalanya sama, walaupun pendetanya sama, walaupun hari ini kita boleh belajar firman Tuhan dari pasal yang sama, dari ayat yang sama, saudara, respon saudara berbeda-beda.
Ya, ada yang mencatat, ada yang merenungkan, atau ada yang melupakan. Ya, jadi ketika kita merespon dengan baik, ya, itu akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan rohani kita. Itu akan mempengaruhi tingkat iman kita. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, ya, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, sejauh mana saudara serius mendengar firman Tuhan, ya, itu akan mengalami pertumbuhan. Tetapi ketika saudara, ya, sibuk dengan handphone, sibuk dengan games, pada waktu firman Tuhan disampaikan, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Ya, sehingga si jahat itu akan mencuri firman Tuhan itu. Saudara pulang di sini, saudara tidak akan mengalami namanya perubahan hidup. Saudara, siapa Thomas? Thomas adalah salah satu, ya, seorang murid Tuhan dari 12 murid Tuhan Yesus. Walaupun dia seorang murid dan dia sudah mendengar langsung perkataan kerajaan Allah langsung keluar dari murid Kristus sendiri, ya, ternyata dia punya pengalaman, dia pernah ragu akan imannya, ya. Dia pernah pengalaman, dia ragu dalam imannya, dalam mengikuti Kristus, khususnya dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Walaupun dia sudah berulang-ulang, Tuhan Yesus terus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan mati di kayu salib dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Yesus terus berulang-ulang menyampaikan itu kepada Thomas, kepada murid-murid yang lain, bahwa anak manusia akan menderita, mati di kayu salib, dan ingatlah pada hari ketiga dia akan bangkit. Dan pada hari Minggu itu Kristus bangkit, ya. Tetapi apa yang terjadi kepada Thomas? Dari kita akan belajar bagaimana Thomas, ya, mengalami juga perjumpaan dengan Kristus. Awalnya dia ragu, ya. Awalnya dia nggak percaya, tetapi dia mengalami perjumpaan dengan luar biasa bersama dengan Yesus. Dikatakan, ya, ketika murid-murid, ya, berulang-ulang berjumpa dengan Kristus, ayat 24 dikatakan, tetapi apa? Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, saudara garis bawahi, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Alkitab mencatat ketika Kristus menampakkan dirinya di suatu ruangan kepada murid-murid, Alkitab mencatat Thomas tidak ada di situ. Thomas tidak ada bersama-sama mereka pada malam hari di minggu pertama kebangkitan itu. Ya, padahal, saudara, ya, pertemuan murid-murid itu mereka biasa lakukan. Ya, pada hari minggu pertama, ya, minggu itu murid-murid selalu berkumpul. Tetapi Injil mencatat, tetapi Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Saudara, kekecewaan, ya, membawa kepada siapa? Kepada kesendirian. Kekecewaan akan membawa kepada kesendirian. Saya kira Thomas ini mengalami kekecewaan. Mengapa Thomas kecewa, saudara? Ya, Yesus yang Thomas agung-agungkan, Yesus yang, ya, Thomas teladan yang luar biasa, pemimpin, guru yang luar biasa, ya. Thomas mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena pemimpin, guru yang dia kagumi mengalami kematian yang tragis di kayu salib, seperti seorang penjahat, seperti seorang penyamar. Bagaimana respon Thomas? Thomas meninggalkan persekutuan dengan murid-murid, ya, seperti biasa yang mereka lakukan. Kita mencatat Thomas tidak ada di dalam persekutuan itu. Saudara, kekecewaan seringkali membawa kita kepada kesendirian. Ya, kalau sudah sendiri, berarti apa? Lonely, merasa sepi. Hati-hati dengan rasa kesepian, saudara. Ya, hati-hati dengan rasa sepi. Menurut penelitian, ya, psikologi,
kejiwaan. Kesepian meningkatkan resiko penyakit depresi. Ya. Kesepian meningkatkan resiko penyakit hipertensi. Kesepian meningkatkan resiko penyakit jantung. Ini ya, ini sudah diteliti. Ya, di salah satu universitas di London, sudah bisa cek di Google itu. Ya, kesepian meningkatkan resiko penyakit depresi, ya, hipertensi dan jantung. Ya, ini sebuah penelitian kesehatan. Ada banyak faktor ya orang mengalami atau penyebab kesepian. Yang pertama adalah karena kematian orang yang mencintai. Karena kematian orang-orang di sekeliling dia, yang dekat dengan dia, orang itu bisa mengalami kesepian. Yang kedua adalah isolasi secara fisik. Dia yang mengundurkan diri, dia yang memilih untuk mengisolasikan diri. Ya, waktu kita mengalami pandemi, saudara, begitu sakit sebenarnya ya, ketika kita tinggal seorang diri di kamar karena isolasi, bingung mau main gitu ya. Ada bisa diajak ngobrol ya. Kita pun juga pernah mengalami itu ya. Ada orang mengalami kesepian karena pindah lokasi baru, ya, apalagi pindah ke klaster gitu ya. Mau sama siapa, ke orang mau tempat, ya, pagi subuh sudah tetangga subuh sudah pergi kerja, pulang tengah malam, gitu ya. Karena dia kaget dengan lokasi baru, bisa saja harus mengalami kesepian. Dan selanjutnya adalah ternyata mereka mencatat perceraian juga bisa meningkatkan resiko kesepian ya, ketika penelitian ini dilakukan. Saudara, disinilah peranan persekutuan, disinilah peranan orang-orang sekitar kita. Ini sangat berdampak ya bagi orang-orang yang merasa lonely atau merasa kesepian. Ya. Apa kita pelajari dari sisi Thomas ini, Bapak Ibu? Ya. Saudara, yang kita pelajari dari kisah Thomas ini adalah, saudara, jangan menjauh dari persekutuan dengan saudara seimanmu. Jangan pernah menjauh dari persekutuan dengan saudara seimanmu. Ini berbicara tentang gereja secara khusus, secara spesial bagi kita saudara percaya. Saudara, sebagai orang percaya, saudara membutuhkan yang namanya gereja. Ya. Saudara sebagai orang percaya, ketika saudara telah mengikrarkan diri dalam baptisan, itu saudara mengikrarkan sendiri bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus. Saudara terikat ya dengan apa? Dengan yang namanya gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah orangnya. Ya, dan berkembang artinya gereja adalah organisasi atau secara gedung seperti itu. Saudara, kita terikat kepada gereja dari peristiwa kelahiran sampai kepada kematian. Saudara membutuhkan gereja. Makanya saudara, saya berulang-ulang menyampaikan, saudara harus menetapkan diri di mana saudara bergereja. Saudara harus menetapkan diri di mana saudara bertumbuh berkembang kepada suatu gereja. Ya, gereja bicara tentang persekutuan. Karena gereja, ya, itu ambil untuk apa? Untuk memperlengkapi saudara dalam kehidupan kerohanian saudara. Gereja bertanggung jawab untuk apa? Untuk melihat perkembangan kerohanian saudara di dalam mengikuti Kristus. Sehingga dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi sudah kita baca ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, beberapa orang. Dikatakan harusnya kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi faktanya adalah kadang-kadang kita ini kalau kita diajak ibadah, diajak untuk terlibat dalam pelayanan, ya, kita suka ngomong juga dengan alasan berani. Maaf Pak, saya belum terpanggil. Ya, maaf Pak, saya belum terpanggil ini untuk ibadah ini. Saya belum terpanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya. Terus kapan saudara untuk beribadah? Kapan saudara untuk melayani Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita ini
ya sepertinya sudah tahu gitu ya, sudah tahu atau kita punya orang dalam kali ya, ketika Kristus datang. Siapa yang tahu Tuhan datangnya kapan? Ya, Tuhan datangnya kapan? Kadang-kadang saya berpikir ini karena kalau jemaat yang apa ya, yang sulit beribadah, yang sulit melayani, jangan-jangan dia punya orang dalam ini, ya di surga itu, di surga sana. Kenapa? Tuhan akan membisikkan kepada dia, Tuhan datang tahun 2026. Santai saja, gak usah buru-buru mengenal Tuhan, gak usah buru-buru bertobat. Saya dapat informasi dari orang dalam, Kristus datang masih lama. Ya, jadi saudara jangan punya pemikiran seperti itu. Ya, jangan karena saudara punya orang dalam, ya, sehingga saudara lambat-lambat untuk bertobat. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, datangnya Tuhan itu kan berbeda-beda. Datang secara langsung atau Tuhan yang menjemput kita, ya, dalam kematian, sama saja. Itu juga dipanggil Tuhan, ya. Itu juga dipanggil Tuhan. Banyak hal yang terkadang membuat kita kecewa. Ada banyak hal yang terkadang membuat hati kita kecewa. Ya, dalam persekutuan kecewa dengan orang tertentu. Hingga apa? Hingga membuat kita tidak ada lagi di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Dalam kondisi apapun hatimu, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Kondisi apapun yang kau alami dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan yang namanya persekutuan itu. Ya. Karena persekutuan mengandung janji, saudara. Janji apa? Janji berkah. Saudara boleh sharing satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling menasihati, saling membangkitkan, saling memotivasi. Itulah gunanya gereja. Itulah gunanya persekutuan. Siapa di sini tidak pernah kecewa? Siapa di sini tidak pernah kecewa? Ya, jangan kalian, saya pun pernah kecewa. Tetapi tidak membuat saya berhenti beribadah. Itu tidak membuat saya berhenti untuk melayani. Ya, kecewa itu biasa. Ya. Kegagalan dalam kehidupan kita, ya, itu biasa. Ya. Itulah realita yang kita hadapi. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ya, seperti Thomas, ya, sekalipun engkau mengalami kekecewaan, jangan pernah tinggalkan namanya persekutuan. Saudara akan kehilangan damai sejahtera. Saudara akan kehilangan berkat Tuhan. Pada waktu Kristus datang, ya, pada bulan dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, kalau kita tidak ada di situ, berarti saudara tidak mendapatkan damai sejahtera. Oleh karena itu, Bapak terkasih saudara, ya, apapun kondisi yang saudara alami, kekecewaan apapun, baik itu kecewa terhadap hubungan, kecewa terhadap kehidupan, pergumulan kehidupan, kok seperti ini kehidupan saya, jangan pernah membuat kaki saudara berhenti. Untuk apa? Untuk bersekutu bersama orang-orang di dalam. Jangan menjauh dari persekutuan. Ya. Karena apa? Karena ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan, Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang berharap pada Tuhan. Sekaligus saudara mengalami kekecewaan, ya. Sekaligus saudara mengalami berbulan begitu berat, jangan pernah katakan, hari ini saya mau berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya mau berhenti, ya, ikut-ikutlah melayani begitu. Melayani kok gak ada faedahnya, ya. Kok masalah kok datang selalu berganti, ya. Terus apa faedahnya? Terus apa untungnya, ya? Ya. Kadang-kadang itu yang muncul dalam pikiran kita. Saudara, kalau itu sudah muncul, saudara harus cepat-cepat, ya, cepat-cepat masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara harus memberanikan kaki saudara untuk bersekutu dengan yang lainnya. Karena orang-orang yang mengundurkan diri, ya, punya resiko, ya, resiko mengalami penyakit depresi, ya, jantung dan hipertensi. Jadi nggak ada untungnya sebenarnya. Saudara hidup sendiri, ya, mengundurkan diri, mengisolasi diri, ada untungnya. Itu justru meningkatkan resiko saudara penyakit secara jasmani,
bahkan lebih lagi penyakit secara rohani. Ya, sehingga firman Tuhan mengatakan ya, hendaklah kita saling apa? Saling menasihati, mengasihi, mengampuni. Itulah yang namanya persekutuan. Itulah yang namanya gereja Tuhan. Saudara jangan pernah jauhkan ya ibadah-ibadah, persekutuan dengan saudara-saudara seiman yang berbicara tentang kehidupan bergereja. Itu yang pertama. Kalau kita melihat dari sisi Thomas. Yang kedua kita boleh melihat bagaimana respon murid-murid ketika Thomas tidak ada di situ. Ayat 25. Maka ketika Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Bagaimana respon Thomas? Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak bakal percaya. Saudara, ini luar biasa ya, luar biasa sekali saudara. Walaupun malam itu Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain, ini respon murid-murid saudara. Tetapi murid-murid ya berkata kepada Thomas, murid-murid memberi kesaksian kepada Thomas bahwa Kristus telah bangkit. Kami telah melihat Tuhan. Saudara, pahami maksudnya. Inilah gambaran gereja yang sesungguhnya. Ya. Gereja yang sesungguhnya itu apa? Saling mengingatkan, saling bersaksi satu dengan yang lain. Murid-murid tidak cuek ya. Udahlah, masa bodoh ngapain lo? Apa yang kita bikin di Thomas? Sama dia sendiri, ya, sama dia sendiri. Nah, siapa suruh dia datang pada malam hari? Udah gak usah ngomong-ngomong lah, ya. Murid-murid kan seperti itu. Kamu gak usah ngomong ya, tidak usah ngomong bahwa Yesus telah kita lihat datang. Yesus telah bangkit, kamu gak usah ngomong. Sepakat, setuju ya? Enggak seperti itu saudara. Justru murid-murid bersepakat untuk apa? Bersaksi, berkata kepada Thomas bahwa Kristus telah bangkit dan kami telah melihat sendiri. Inilah gambaran gereja Yesus yang berkasih. Panggilan orang-orang percaya, ya, apa panggilannya? Untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga firman dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, ya, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Inilah kehidupan bergereja. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya, seberapa jauh perhatian saudara kepada jemaat-jemaat yang lainnya? Ya. Saya punya kelemahan saudara. Ya. Tetapi sejauh mana saudara merespon ketika ada jemaat yang berulang-ulang tidak pernah hadir? Saya tidak tahu. Apakah saudara punya inisiatif untuk menghubungi jemaat itu? Ya, saya telepon gitu ya. Selama ini nggak datang ibadah ke gereja, kemana aja sih? Ayo dong datang dong. Gitu. Seberapa jauh saudara mengatakan itu kepada jemaat-jemaat lainnya? Atau jangan-jangan saudara sibuk dengan diri sendiri? Atau saudara sibuk? Ya biarin aja lah, biarin aja di situ. Ya, itu kan urusan dia. Kita mau saja ikut campur, biarin aja. Ya, berkat datang bagi kita. Ya, berkat datang dari kita kok kepada kita. Dia sudah tahu itu firman itu. Dia sudah tahu firman. Ngapain lagi dihubung-hubungi gitu ya? Saudara, begitu indah luar biasa ya. Begitu indah luar biasa. Kalau masing-masing kita punya inisiatif untuk apa? Menyaksikan kebaikan Tuhan. Mengundang jemaat-jemaat yang lainnya untuk apa? Untuk beribadah, mengingatkan panggilan mereka sebagai orang percaya. Jadi hari ini saudara, kita jangan membesar-besarkan itu ya, cuek-cuek itu. Waktu kita hidup di kota Jakarta, saudara jangan pakai falsafah Jakarta, siapa lo siapa gue. Tetapi itu tidak berlaku di gereja ini saudara. Ya, siapa lo siapa gue tidak berlaku di gereja ini. Gereja dipanggil untuk bersaksi.
gereja dipanggil untuk apa? Bersaksi, saling menasihati, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lainnya. Khususnya dalam hal apa? Membantu kehidupan rohanian. Ya, membantu kehidupan rohanian kita. Mari kita saling menasihati. Kan kita nggak tahu kapan datang Tuhan Yesus datang. Kan kita nggak tahu, ya. Kita apa dia yang lebih dulu dipanggil Tuhan? Kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita, kapan Tuhan jemput dia. Kita nggak tahu juga. Ya. Begitu rindu sekali ya. Begitu rindu sekali. Aduh, indah sekali ketika kita lihat itu orang yang sudah dipanggil Tuhan. Aduh, untung ya. Kemarin terakhir ya, kamu sudah ikut ibadah puji Tuhan. Aku nggak sia-sia ingatin kamu ya, gitu ya. Ya sudah begini. Nggak sia-sia aku ingatin kamu kemarin pertemuan kita terakhir. Ya. Karena kalau saya lihat senyum dipanggil Tuhan, luar biasa ya, persoalan seperti itu. Saudara, panggilan kita juga seperti panggilan para murid itu, ya, berkat-berkat mereka berjumpa dengan Tuhan, pengalaman mereka berjumpa dengan Tuhan, itu mereka saksikan. Ya. Saudara, kita punya pengalaman yang berbeda. Bagaimana pertolongan Tuhan punyakan dalam iman kita. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus saksikan itu kepada orang lain. Apa berkat-berkat ketika saya merenungkan firman Tuhan? Saudara harus sampaikan. Ya, Bu, Ibu tahu tidak? Saya mau bersaksi. Saya sekarang sadar sekali. Tidak sia-sia saya berenung. Sekarang kelihatan loh apa sudah saya lakukan. Ya, Ibu juga ikut ya. Jangan patah semangat. Ya, patah semangat. Ibu punya masalah. Saya juga pernah mengalami masalah. Tuhan tolong. Kita punya Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang sama sanggup menolong saya, ya, saya percaya Tuhan juga sanggup menolong ibu atau bapak. Ya, saya dapat berkat. Saya nggak sia-sia ikut itu PWS terus setiap hari Sabtu. Ada berkat-berkat tersendiri saya alami. Ayo juga, ya, ikut hari Sabtu. Ya, kita bersaksi. Kita bersaksi bagaimana berkat-berkat Tuhan kita alami. Ya, kita berjumpa dengan Tuhan, kita alami, kita saksikan. Ya, jangan kita apa? Jangan mau bertumbuh sendiri. Itu poinnya. Jangan mau bertumbuh sendiri. Itu namanya egois. Ya, jangan mau bertumbuh sendiri. Ya, kalau saya mau bertumbuh sendiri, saudara, ya saya tidak mau panggilan Tuhan. Ya, saya bertambah sendiri, puasa sendiri, baca firman Tuhan sendiri, masa bodoh orang lain. Itu namanya egois ya. Ya, jadi jangan mau bertumbuh sendiri. Saya rindu kita semua mengalami pertumbuhan. Ya, dan kita semua ketika Kristus datang kedua kalinya, kita semua terangkat dari ketinggalan. Itulah kerinduan sebagai hamba Tuhan. Dan itu juga merupakan kerinduan kita semua. Ya. Bukan hanya kerinduan para majelis, tapi kerinduan kita semua. Ya, nanti ketika ada pertemuan di udara, ya, kita sejumpa bersama-sama. Ya, kita jumpa bersama-sama. Kenapa? Firman Tuhan yang telah membuat kita. Karena kita ada saling menasihati, mengingatkan satu dengan yang lainnya. Itulah yang namanya gereja yang sesungguhnya. Tadi kita boleh baca dari sisi Thomas, ya. Thomas kita boleh belajar, jangan pernah menjauhkan ibadah. Yang kedua dari sisi murid-murid, ya, mari kita saling melengkapi, mengingatkan tentang pertumbuhan kerohanian kita. Jangan ya ingin bertumbuh sendiri. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan ayat 28, ya. Thomas menjawab dia. Ketika Tuhan berjumpa dengan dia, ya Tuhanku dan Allah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu, tetaplah percaya dan nantikanlah Tuhan. Tetaplah percaya dan nantikanlah Tuhan. Ya, jemaat kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan
tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan mengerti betul apa yang menjadi pergumulan-pergumulan. Tuhan Yesus begitu tahu betul, ya, bagaimana Thomas mengalami kekecewaan. Tapi bersyukur Tuhan tidak meninggalkan Thomas. Dia datang lagi, ya, dia datang lagi, memastikan Thomas ada di ruangan bersama dengan murid. Dia tampakkan lagi, ya, wujudnya. Dia tampakkan lagi dirinya. Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Ya, cucukkan tanganmu. Ya, cucukkan tanganmu juga ke lambungmu yang berlubang, ya, yang ditopang oleh tentara-tentara Roma. Ya, sehingga apa? Thomas merespon, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, luar biasa respon dari Thomas. Percaya kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mengerti pergumulan-pergumulan kita. Seperti Dia memperhatikan Thomas, Tuhan juga memperhatikan Bapak kekasih Tuhan. Seperti Kristus memperhatikan Thomas, saya percaya Kristus Allah itu memperhatikan saya. Seperti Kristus memperhatikan Thomas, ya, Kristus memperhatikan Bapak Ibu saudara terkasih, masing-masing dalam pergumulan. Saudara tidak akan ditinggalkan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Thomas. Tuhan tidak pernah meninggalkan Thomas. Ya, larut dalam kekecewaannya. Tuhan meneguhkan Thomas. Kenapa? Agar dia betul-betul percaya dan pengakuan iman Thomas, Dia Tuhanku dan Allahku. Luar biasa Kristus memberi kesempatan kepada Thomas untuk berjumpa dengan Dia, ya, sehingga Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allah. Bukan lagi sebagai gurunya, bukan lagi sebagai seorang pemimpin, tapi dikatakan, ya Tuhanku, ya, Kurios dan Allah, ya, Dia Tuhan dan Allah kita yang hidup. Dia tidak pernah mengecewakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saudara. Apa saudara mengalami kekecewaan? Apa saudara mengalami ketakutan atau kekhawatiran? Ya, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik atas seperti itu. Seperti Thomas diberikan jalan keluar. Dengan apa? Dengan cara Tuhan langsung berjumpa dengan Thomas, meneguhkan imannya. Sehingga apa? Sehingga Thomas, ya, berjalan dengan kepercayaan diri. Sehingga Thomas, ya, luar biasa, menjadi seorang rasul yang luar biasa. Sehingga menurut sejarah, ya, Thomas lah yang mendirikan gereja yang ada di mana? Di India. Ya, di India Thomas mendirikan gereja di sana. Kalau menurut sejarah gereja dari gereja Katolik, ya, maka dipanggil Santo, ya, Santo Thomas yang mulia, yang dipermuliakan Allah. Ya, sehingga orang Katolik mengangkat dia menjadi seorang santo, Santo Thomas. Kenapa? Karena telah mendirikan gereja dan telah melengkapi orang-orang percaya. Saudara tetap percaya kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan Tuhan dan nantikanlah pemulihan dari Tuhan. Nantikanlah tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan. Firman Tuhan hari ini kiranya melengkapi kita. Dari sisi Thomas, saudara jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang kedua, dari sisi murid-murid yang lainnya, ingat panggilan kita, ya, untuk apa? Saling menopang. Mari kita tingkatkan kerinduan sama-sama. Kita rindu bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, apapun tantangan yang saudara alami, tetaplah percaya dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan pujian pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah membuat pertolongan-Mu begitu
kecewa dengan orang-orang sekitar kita, yang harusnya memberikan teladan, yang harusnya mengasihi saya, harusnya memperhatikan saya, tetapi itu tidak saya dapatkan. Saudara mengalami kekecewaan. Saudara kecewa dengan pergumulan-pergumulan sebagai seorang percaya, sebagai seorang Kristen. Mengapa pergumulan tak pernah habis? Kok pertolongan Tuhan itu sepertinya jauh dari kehidupan saya? Saudara mengalami kekecewaan. Saudara, firman Tuhan hari tentang kita. Kekecewaan apapun yang saudara alami, saudara jangan pernah mundur di dalam beribadah. Jangan pernah mundur dari persekutuan-persekutuanmu di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyediakan berkat-berkatnya tersendiri dalam kehidupanmu. Terimalah berkat damai sejahtera dalam kehidupanmu. Tadi kami panggil sebagai orang percaya untuk saling mendukung satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lainnya. Saudara punya tanggung jawab untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita semua sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan tidak mau kita bertumbuh sendiri. Tuhan mau kita bertumbuh bersama-sama. Itulah makna arti kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mau belajar bagaimanapun beratnya pergumulan, percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Kalau Thomas Tuhan lawat, Tuhan sanggup melawat kehidupanmu. Kalau Tuhan sanggup memulihkan hati yang hancur yang dialami oleh Thomas, Tuhan juga sanggup melawat hatimu sehingga berkat damai sejahtera itu Tuhan limpahkan dalam kehidupan. Hari ini mari saudara mulai berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara dikuatkan sehingga pulang dari tempat ini saudara mengalami pembaruan yang baru dalam Tuhan. Yang bersyukur untuk firman yang Tuhan Kudus yang terus memperbarui kehidupan kami. Semakin hari kami semakin bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Syukur firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kembali. Terima kasih untuk firman yang kami sampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas Paulus. Kita semua diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau dukung melalui kotak yang ada di depan ini untuk pembiayaan dana dalam Paskah kita nanti tanggal 13. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya minta kesediaan Ibu Diana yang akan memberikan doa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kalau berkat Tuhan yang begitu luar biasa kami terima melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman itu terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, kami pada saat ini juga mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin mempersembahkan melalui persembahan kami, biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita, memberikan apa yang dapat kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami menjadi hal yang berguna untuk pelayanan Tuhan, terutama di tempat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Yang bertugas untuk mengedarkan persembahan, minta kesediaan Bapak Peggy dan Bapak Victor. Kita mau menaikkan pujian kecapan dan pilihan. Terima
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih kemurahan dan Tuhan. Kami boleh ada di tengah-tengah ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap pokok-pokok kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami GKI Sungai Bambu, berdoa untuk gembala sidang kami beserta ibu, bahkan para majelis, bahkan para pengerja GKI. Kami berdoa menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kasih kami Tuhan ada pada mereka, sehingga pelayanan mereka diberkati, pemelayan mereka pun semakin luas. Bahkan gereja kami pun diberkati Tuhan. Pertumbuhan jemaat pasar semakin berkembang baik. Lingkungan gereja kami berdoa dengan Tuhan. Kami Tuhan berdoa gereja kami berkat di tengah-tengah lingkungannya kami ada pada saat ini. Tetangga kami yang di depan, di belakang, samping gereja kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih kami berdoa menjaga setiap program-program kerja dari GKI Sungai Bambu ini. Bahkan secara khusus untuk kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan tiap minggunya, baik dari ibadah rumah tangga, ibadah pemuda, bahkan ibadah sekolah minggu dan ibadah umum. Kami berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan sehingga keluar jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Dan kami juga berdoa untuk program kerja kami pada tanggal 13 Mei ini, di mana kami merayakan Paskah bersama GKI yang lainnya. Kami berdoa menyerahkan setiap persiapan yang kami persiapkan baik dari segi dana, bahkan tempat, bahkan peserta, bahkan pembicara, bahkan lingkungan keamanan, bahkan cuaca pun kami serahkan tangan Tuhan, sehingga kami rindu acara kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan setiap panitia yang terlibat dalam pelayanan persiapan tanggal 13. Kasih kemurahan Tuhan ada pada mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka sebagai mana mestinya. Bapak, kami berdoa setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang merindukan pekerjaan atau juga pekerjaan yang baik, mereka yang bekerja di laut, pada darat, dimanapun Tuhan juga memberkati. Bahkan kami berdoa untuk persiapan Pak Yohanes Wiki yang akan berangkat pada hari esok ke Dumai, Tuhan juga mengerjakan agama secara baik. Kami menyerahkan persiapan pekerjaan yang baru yang akan dikerjakannya. Kami juga tinggal untuk Ibu Kresnya saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan dan menyembuhkan. Sebab kami berdoa menyerahkan Ibu Kresnya sebelah tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pimpinan bangsa negara kami, Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, para kabinet, bahkan pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Biarlah berkat Tuhan turun melimpah bangsa negara ini. Hujan pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami. Gereja-gereja Tuhan boleh menjadi menara doa bagi gereja kami. Bahkan kesiapan bangsa negara kami akan merayakan pesta rakyat pada tahun 2024. Tuhan, siapapun yang Tuhan tetapkan, siapapun yang Tuhan pilih, itulah yang terbaik. Kami hanya menetapkan sebagai rakyat untuk dapat memilih. Ya, tugas semuanya adalah dalam tangan Tuhan. Berkati setiap panitia yang terlibat dalam pemerintahan untuk mereka menjadi dengan baik. Terima kasih Bapak surga, terima kasih untuk semua yang mulai Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu baik dan sangat baik untuk kami. Dan ajarlah kami untuk selalu berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, kami berikan orang kepada kami, dan janganlah kami masuk cobaan, asalkan kami yang paling jahat, dan punya kerajaan, kuasa dan dunia sampai selamanya. Saya akan membacakan untuk puasa jemaat pada hari Minggu 7 Mei 2023. Untuk jadwal ibadah sepekan bulan Mei, hari Rabu tanggal 10 ibadah doa tempat gereja, firman oleh Bapak Pendeta Tuhan MC Ibu Rahel. Kamis tanggal 11 jam 7 malam KTB tempat gereja, topik ajaran sesat narasumber oleh Bapak Matias. Hari Jumat ibadah keluarga jam 7 malam tempat di gereja, firman Bapak Franky, MC Ibu Dea, musik Saudara Satrio, doa Ibu Rahel, pundi Ibu Deni. Ibadah hari Minggu tanggal 14 jam 9.30 tempat di gereja, firman Tuhan Bapak Pendeta Tuhan, tema pekerjaan penghibur Trans dari Yohanes
doa Ibu Yeni, LCD, Nesia, penerima tamu Ibu Eni Luka. Hari Minggu ibadah sekolah minggu tempat di gereja. Firman Tuhan Kakak Feby, tema ke-10 orang kusta dari Matius 17 ayat 11 sampai 19. MC Nesia, musik Saudara Victor, untuk pra-remaja Ibu Dea. Komisi pria hari Minggu tempat di gereja setelah selesai ibadah umum. Firman Bapak Franky, MC Bapak Ferry, musik Saudara Joshua, doa bersama. Kita ingatkan juga untuk ibadah Sabtu tanggal 13 Paskah Gereja Kristen Alkitab Indonesia bersama-sama dengan Majelis Daerah GKI Jabar Banten, diadakan di Susungdos jam 4 sore. Untuk laporan keuangan ibadah tanggal 30 April sampai 6 Mei sejumlah Rp3.571.000. Tuhan Yesus memberkati. Ada dalam warta tertera susunan untuk panitia Paskah dan perayaan Natal untuk ibadah nanti tanggal 13. Biar kita semua boleh persiapkan diri untuk menyambut untuk kita bersama-sama juga melayani jemaat GKI di seluruh GKI di Jawa Barat Banten. Untuk saat ini Gembala Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Mei, Ibu Rosita Huta Barat tanggal 12 dan Saudari Melina Sapan tanggal 13. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Kasih Tuhan ada tambahan. Jadi hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 nanti ya, ibadah pemuda dan ibadah wanita digabung di ibadah Paskah. Ya, jadi kembali mengingatkan ibadah Paskah kita hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 3:30. Ya, jadi jemaat sudah datang jam 3:30 ya, dukung dalam doa. Dan kemarin panitia juga menyampaikan Pak masih ada kekurangan dana, ya silakan bagi Bapak Ibu yang masih ada simpan-simpan ya, berkat sedikit selalu sampaikan kepada panitia nanti kita boleh mendukung ya. Dan kalau saudara pas mampir ke toko kue atau ke global itu ya, saudara bisa mampir, saudara bisa bawa itu ya, kue brownies atau apa hari Sabtu 3:30 ya, untuk mendukung snack dari pada panitia ya, supaya saudara tidak tidak kelaparan selama ibadah nanti ya. Jadi saudara kalau ada berkat saudara bisa berbagi juga, baik dana maupun kue-kue ya. Jadi dan hari ini untuk majelis dan panitia masih akan rapat sebentar untuk mematangkan acara kita, acara Paskah nanti ya. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya. Jadi doakan dan pastikan untuk panitia ya, pastikan orang-orang yang terlibat sepanjang ibadah Paskah, pastikan mereka sudah siap ya, pastikan sudah siap. Jadi kalau ada pergantian pemain ya tolong disampaikan ya. Jadi saudara kalau sudah siap, untuk petugas Paskah ya, hari Paskah itu ada di mata jemaat. Jadi saudara bisa baca itu tugas saya apa ya. Jadi saya kira dengan maksimal semua komisi boleh terlibat untuk melaksanakan mensukseskan acara ini. Bapak terima kasih dan mohon maaf ya, nanti kalau pas pulang ibadah Paskah besok ya, jadi panitia konsumsinya mengutamakan tamu dulu ya, jadi jangan buru-buru ya. Jadi kita mohon maaf, kita harus mengutamakan tamu dulu, takutnya itu kekurangan lagi ya. Jadi kita bersyukur dan kita doakan supaya konsumsi yang dipersiapkan oleh panitia boleh tercukupkan ya. Jadi kalau tiba-tiba saudara minta nanti ya, jangan tersinggung ya, jangan kecewa ya, jangan buru-buru pulang ya. Panitia juga mempersiapkan ya, yang terbaik dan selama ibadah kita. Jadi jangan lupa ya, tadi sudah disampaikan di komisi pria pakaiannya apa, Esther pakaiannya apa ya, tergantung dari komisi-komisi ya. Jadi persiapkan yang terbaik ya untuk
Kita setengah 4 sudah sampai. Ya sudah tahu ya, di Jalan Mardi, ya dekat imigrasi atau Polres Jakarta Utara. Disitulah nanti akan di Sherlock ya, Sherlock tempatnya. Namanya Gedung Sum Sumros yang biasa dipakai sebagai aula ibadah. Kira itu saja berapa pengumuman Pak Yohanes. Besok jadi berangkat Pak? Mungkin maju ke depan. Ya, kita akan doakan Pak Yohanes dan bersyukur Pak Yohanes ya akan mengemban tugas sebagai seorang pelaut. Besok dia akan berangkat ya untuk menaikkan tugas-tugas pelayanannya. Ada di sana kita akan berdoa. Bapak Ibu terkasih, kita akan doakan Pak Yohanes ya dalam kehidupan, dalam pekerjaannya, Tuhan kiranya memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Pak Yohanes yang kita sudah mengikrarkan diri sebagai pengikut Tuhan. Ada tantangan-tantangan yang dialaminya. Kuatkan dan teguhkanlah kehidupannya. Pergumulan dia untuk membawa jiwa-jiwa istri anak-anaknya mengenal Kristus, pakai dia menjadi alatnya. Bersyukur kalau besok hari hamba-Mu Tuhan percayakan kembali mengikuti pekerjaannya sebagai seorang pelaut, menolong dalam perjalanan, mendorong sepanjang aktivitas dimanapun dia berada, perlengkapi dengan kuasa-Mu sehingga dapat menyaksikan kekuatan dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan dia. Kami menyerahkan kehidupannya, segala kekhawatiran, ketakutan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus melengkapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Oke Pak, selamat melayani, selamat bekerja. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian publik kemuliaan dan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan jalan kebenaran, sehingga kami sampai kepada Allah yang sejati, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan atas ibadah kami. Kita sebentar kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati. Sidang jemaat terkasih dalam Tuhan, kita akan tidak pikiran kita dan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sepanjang hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan yang memberkati kita. Kita break sebentar. Kita pertemuan majelis dan para hamba Tuhan. Ada tambahan panitia bahasa S2 ya?